Assalamualaikum teman-teman. Di sini gue mau ngasih tahu kalian berita yang udah gue rangkum dari beberapa berita yang sedang bermunculan saat ini. Stay tune ya. Nah, gimana? Udah lihat kan rangkuman beritanya? Jadi, dalam kondisi seperti ini, kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas, baik di dalam rumah maupun yang bekerja di luar rumah. Saat ini, dunia sedang digemparkan dengan satu penyakit yaitu COVID-19. COVID-19 atau biasa disebut juga dengan virus corona ini adalah virus baru yang menyerang pernafasan manusia. Kasus pertama infeksi virus corona terjadi di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Saat ini virus tersebut telah menyebar ke 168 negara di dunia, termasuk penyebarannya telah terjadi di Indonesia. Bukan hanya itu, virus corona atau COVID-19 ini juga telah mengubah wajah dunia. Banyak sosok pemimpin di dunia politik yang bingung merespon wabah ini. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh partai politik, yaitu yang pertama, tentu saja melalui pintu parlemen, memberikan masukan-masukan strategis terkait strategi dan pelaksanaan pencegahan dan penanganan pandemik COVID-19 melalui perwakilannya, mengawal realokasi anggaran agar bisa lebih difokuskan kepada penanganan implementasinya yang dipilih pemerintah. Kedua, untuk partai politik, pemerintah bisa melakukannya dengan mendorong dan mendukung kader-kader yang terlibat dalam kabinet untuk melakukan kerja nyata, mencegah dan menangani isu COVID-19. Yang ketiga, baik partai politik pendukung pemerintah maupun di luar pemerintahan dapat melakukan kerja nyata, sistematis, terstruktur, dan masif, mencegah dan menangani pandemi COVID-19 sesuai dengan kemampuannya. Seperti itulah beberapa rencana yang dilakukan oleh partai politik. Memang dalam situasi darurat seperti ini, beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab membuat berita tidak benar atau hoax yang membuat masyarakat semakin panik. Dikutip dari news.detik.com, pada tanggal 18 April 2020, jumlah hoax tentang COVID-19 sudah mencapai 554 isu. Kominfo telah meminta beberapa platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook untuk menghapus berita hoax yang ada di platform mereka. Hal itu dilakukan untuk mengatasi penyebaran berita hoax semakin meluas. Kominfo dan Polri telah bekerja sama dalam menindak penyebaran berita hoax mengenai COVID-19 yang telah meresahkan masyarakat. COVID-19 saat ini ditetapkan sebagai pandemik global oleh WHO, sehingga WHO ikut berperan dalam mengatasi penyebaran hoax. Masyarakat diharapkan untuk berhati-hati dalam mengakses berita dan memastikan kebenarannya terlebih dahulu sebelum disebarkan kepada teman, keluarga, dan masyarakat luas. Aktif, orang dalam pemantauan atau ODP, dan pasien dalam pengawasan atau PDP di daerah Jawa Barat. Kini masyarakat Indonesia bisa memantau secara langsung penyebaran virus corona yang terjadi di Indonesia dengan mengunjungi situs resmi tersebut untuk menghindari berita hoax. Adapun situs milik Kementerian Kesehatan bernama infeksiemerging.kemkes.go.id, situs tersebut memberikan informasi terkait penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Dengan adanya situs resmi yang dibuat khusus oleh pemerintah mengenai informasi penyebaran COVID-19, pemerintah berharap masyarakat bisa mengakses informasi yang akurat dan membantu masyarakat untuk tidak panik karena banyaknya informasi yang tidak terpercaya. Semoga kita semua dihindari dari virus corona atau COVID-19 ini dan juga terhindar dari semua hoax yang sudah beredar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.